It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la. Halo semuanya, selamat datang di sharing kali ini bersama aku, Mufira Kasari Dewi. Kali ini saya akan membahas tentang personal branding diriku. Jadi, kalau kalian tahu, pengertian dari personal branding sendiri adalah yaitu proses membangun citra diri atau identitas diri yang positif sehingga orang lain itu mengenal kita itu sebagai pribadi yang baik, memiliki kemampuan dan karakter yang bernilai ya kuat. Dengan personal branding yang baik, kita bisa lebih mudah bersaing, dipercaya, dan mendapatkan peluang kerja yang lebih baik lagi. Atau mungkin yang tahu lah, buka bisnis sendiri gitu kan. Terus kita punya personal branding yang baik, mungkin bisnis kita akan lebih maju dan maju, punya cabang yang lebih banyak. Oke, kembali lagi ke poin. Jadi personal branding itu seperti itu. Dan kita bisa kayak berinteraksi dengan banyak orang itu lebih kayak lugas dan kayak omongan kita tuh tidak kosong. Ngerti gak sih? Oke. Jadi di sini itu saya akan membahas personal branding saya sendiri. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Jadi kan personal branding itu ada 4 poin aspek, yaitu kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, yang keempat ancaman. Jadi yang pertama di sini aku akan membahas tentang strike atau kekuatanku. Dimulai dari aku itu kalau di kekuatan memilih, aku anaknya disiplin banget dan bertanggung jawab ya. Jadi kalau disiplin itu saya itu selalu disiplin banget, sampai pernah satu ketika saya itu sekolah selalu berangkat sebelum jam 6 dan sampai orang tuaku itu bilang gini, kamu itu selalu berangkatnya pagi ya, apa nggak di sekolah itu sendirian? Nggak gitu ya, tapi karena waktu itu adalah uang, menurut saya ya seperti itu, ada peribahasa yang mengatakan waktu itu adalah money atau fulus. Kalau di dunia kerja seperti itu. Tapi karena aku masih anak sekolah, jadi kalau kataku itu waktu adalah seperti hal peluang gitu. Tapi seperti itulah ya. Jadi kalau disiplin itu saya selalu disiplin di waktu itu saya selalu pegang erat banget, apalagi kalau pas kita lagi padat-padatnya punya yang namanya tugas, dan itu deadline-nya adalah besok. Itu pasti tugas-tugas yang kayak tugas itu dikasihnya minggu lalu dan dikumpulnya minggu depan, tapi tugas itu selalu selesaikan sebelum minggu depan deadline-nya, seperti itu. Dan waktu itu saya selalu bagi terus. Dan cara menjaga waktu itu biar teratur, yang pertama kita harus punya list kegiatan seperti agenda atau hal yang lain. Dan itu saja mungkin. Dan saya juga disiplin soal pakaian,
hal lain seperti itu. Untuk bertanggung jawab, soalnya saya itu punya yang namanya apa ya, kalau punya seperti kata-katanya seperti ini. Saya berani berbuat dan juga saya berani bertanggung jawab. Jadi kalau kita berbuat salah, dan kemungkinan kita juga punya yang namanya berani bertanggung jawab, jiwa berani bertanggung jawab. Itu yang pertama. Saya menerapkan disiplin dan bertanggung jawab ini balance seperti hanya menerapkan waktu, which is kayak nasi goreng tanpa telur itu kayak nggak enak banget sih, menurut saya kayak hambar. Jadi kalau ya seperti itulah disiplin dan bertanggung jawab. Jadi saya penerapannya seperti nasi goreng yang tanpa hidup dengan telur itu nggak enak banget. Terus yang kedua yaitu mudah beradaptasi di lingkungan baru dan bekerjasama dengan orang yang belum saya kenal pastinya. Jadi kayak saya itu lebih suka di luar rumah kegiatan saya, karena saya itu tidak susah bersosialisasi, karena saya itu punya tujuan hidup, yaitu punya banyak teman, banyak ilmu, seperti itu. Jadi saya dapat menyelesaikan diri dengan lingkungan baru dan nyaman bekerja dalam tim perkantoran. Jadi saya suka seperti itu sih. Kalau soal bekerja sama dengan orang lain sih kayak oke-oke aja ya, karena saya kan sekarang ada di jurusan manajemen perkantoran gitu. Dan kemungkinan nanti kalau di dunia kerja saya akan bertemu dengan orang-orang yang banyak dan mungkin saya tidak akan kenal. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya yaitu weakness, yaitu kelemahan. Jadi seminggu sebelum menerangkannya ya. Jadi kelemahan itu bukan hal yang paling rendah sih kalau kata saya. Tapi kelemahan itu adalah kunci dari kesuksesan kita. Jadi menurut saya itu kelemahan adalah yang mendorong saya untuk menjadi lebih baik. Itu kelemahan, bukan peluang atau apa tadi, kekuatan saya itu bukan, tapi peluang, tapi kekalahan, kekalahan. Jadi kalau menurut saya itu seperti itu, kekalahan sih, kelemahan. Jadi kalau di kelemahan ini saya itu anaknya kurang percaya diri, tapi suka bersosialisasi. Terus suka ribet kalau bicara di depan umum, pasti itu sudah. Terus habis itu kadang udah pekerjaan yang paling kecil, paling mini banget, itu paling saya tunda banget. Jadi kalau di kurang percaya diri ini, saya itu kurang percaya diri itu kalau soal apa ya? Saya anaknya, ini ketika tugas saya selesai pertama kalau di sekolah, seperti kayak matematika, saya mengerjakan tugas itu selesai duluan dan saya kumpulkan, dan saya melihat punya teman saya, wah jawabannya beda ya kayak ya punyaanku gitu, tapi kayak punya saya bener nih gitu kan, dan kayak biarin lah gitu. Terus kayak lihat ke orang lain kayak ya udah dah, biarin, salah benar itu apa kata guru. Jadi caraku untuk
mengatasinya itu dengan cara kayak menepis pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Jadi ya menepis, sudah, kita mengalihkan perhatiannya itu dengan seperti mengerjakan soal yang lain atau berbincang dengan teman-teman yang sudah selesai, tapi tidak membahas soal tadi ya. Jadi kayak gitu. Dan itu saja sih cara aku untuk mengatasinya. Yang kedua yaitu kadang menunda pekerjaan kecil ya. Menunda pekerjaan kecil, contohnya itu kalau aku itu seperti membersihkan kamar. Ya itu berkali-kali ibu aku itu sampai bilang, kamarmu ini kok jarang dibersihin, kapan mau bersih-bersih? Kayak itulah, nanti saja, mungkin nanti aku bersihin dan mungkin nanti sampahnya keluar semua gitu. Tapi kalau kata aku ya, untuk cara mengatasinya itu kayak perbaiki dengan membaca jadwal harian akan lebih disiplin gitu. Jadi kayak bersih-bersih kamar gitu, aku punya list kegiatan itu yang kayak hari Senin itu ngapain aja, terus Selasa ngapain aja, kalau sudah tentang tuh. Dan kadangnya aku buat list itu di HP. Terus kalau biar nggak lupa, bisa aku pakai pengingat seperti alarm atau hal yang lain. Itu aja soal kelemahanku tuh minim guys, tapi orang lain tuh kalau menilaiku itu tidak tahu ya bagaimana, tapi menurutku kelemahanku ada di situ. Tapi karena perkantoran itu membutuhkan kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk berbicara di depan umum, ya saya harus memperbaikinya dengan berlatih dan memperbaiki bicara saya biar tidak belibet seperti itu. Dan mungkin kalian juga punya kelemahan, tapi jangan membuat kelemahan itu menjadi titik kalian paling rendah atau membuat kalian menjadi diri kalian itu dianggap lemah. Bukan, kelemahan itu adalah hal kekalahan kalian, tapi jadikan kelemahan itu adalah pendorong kalian untuk menjadi sukses dan menjadi orang yang lebih baik. Oke, selanjutnya yang ketiga. Udah gak kerasa ya, udah sampai ketiga kita sharingnya. Oke, yang ketiga itu yaitu opportunity, atau bisa disebut yaitu peluang. Jadi di peluang ini saya akan membahas yaitu peluang karir saya ya. Tapi kalian juga di luar sana mungkin ada ya kayak peluang karir seperti udah memiliki jurusan manajemen perkantoran atau manajemen yang lain. Di peluang ini itu banyak banget peluangnya. Contohnya peluang kerja, peluang karir, peluang bisnis, dan lainnya. Jadi kalau kata aku ya, kata guruku juga, itu manajemen itu adalah suatu bidang yang di atas bidang lagi. Jadi kayak manajemen itu paling utama gitu loh. Kayak contohnya kayak manajemen waktu, manage kegiatan, itu ada semua di manajemen. Jadi kayak kita seorang manajemen kantoran itu bisa apa aja. Contohnya nih, anak TK bisa apa coba? Bisa apa coba? Ya, benar banget. Bisa ngeprint. Kita kayak anak TK aja. Kita bisa ngeprint, bisa desain, juga bisa manajemen.
peluang karir kita banyak di manajemen perkantoran. Jadi kalau aku sih ya, sebagai siswa manajemen perkantoran, saya itu memiliki beberapa peluang besar banget di luar sana nantinya. Contohnya, banyak perusahaan membutuhkan tenaga administrasi yang terampil seperti kita. Dan di manajemen perkantoran ini kita itu sudah dibekali banyak materi, banyak praktek, dan banyak hal lainnya. Dan kedua, peluang kita itu ada banyak peluang magang di instansi atau perusahaan. Karena manajemen itu cocok di bidang apa aja, kalau kata aku sih ya. Dan yang ketiga itu perkembangan teknologi perkantoran seperti Microsoft Office dan Google Workspace. Itu kayak kita mengikuti selalu perkembangannya. Dan yang keempat itu dukungan fasilitas praktik dan bimbingan guru. Kalau kata aku ya, fasilitas praktis untuk bimbingan guru itu kita memanfaatkannya aja untuk sebagai materi atau hal-hal yang lain. Dan kalian dari ini juga bisa kok nanti kalau mau ke perguruan lebih tinggi yaitu S1, D3 atau hal yang lain, itu kalian bisa memilih jurusan lain seperti hukum, manajemen, teknik juga bisa. Jadi kayak kalian mau simpang siur di mana kalian bisa, menurut aku sih ya. Karena setelah SMK ini sepertinya aku akan kuliah sambil kerja. Seru banget. Jadi kayaknya nih ya, sepertinya aku akan ambil jurusan hukum, which is karena aku merasa di dunia itu butuh banyak orang yang bisa memiliki ya pengetahuan soal hukum. Itu saja yang bikin saya ingin masuk ke hukum. Dan soal kerja, saya akan kerja sambil kuliah. Kalau enggak, ya kan sekarang zaman kuliah itu online, jadi saya bisa kuliah sambil kerja. Dan itu saja sih, semua peluang yang saya manfaatkan dari terus belajar, berlatih, keterampilan administrasi, dan meningkatkan kemampuan teknologi perkantoran. Dan sekarang juga banyak tuh yang pakai AI, dan AI-nya banyak sekarang karena teknologi itu semakin tahun itu semakin meningkat. Apalagi kalau kalian ke Jepang, Korea, dan Singapura, Filipina, Prancis, Inggris, atau negara-negara yang sudah maju, itu kalian akan lebih kaget. Karena menurut saya ya, itu Indonesia itu sudah ketinggalan sih sepertinya ya, which itu next, yang keempat dan yang terakhir. Jadi kalau di yang terakhir ini ya, di poin stretch atau ancaman, maaf kalau cara baca aku tuh kadang salah, kadang ribet, karena ya seperti itulah saya. Di poin ini itu saya ancamannya itu minim sih buat aku, karena ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama itu persaingan dengan teman sejurusan, itu aja. Karena ya seperti itu, kita kan mau ke perguruan tinggi pasti kita butuh nilai, butuh seperti validasi atau hal-hal yang lain, itu kita butuh banget. Jadi caranya yaitu saya itu fokus dalam tugas saya. Saya selalu
kalau kata saya ya, tapi itu memang sih mengerjakan tugas terus mengumpulkan lebih awal itu sangat berpengaruh dalam nilai kita dan kemampuan kita juga. Jadi saya selalu mengerjakan tugas itu kayak cepet gitu, dan saya kayak suka mengatur waktu aja gitu, dan tugas saya selalu cepat selesai dan cepat dikumpulkan. Itu cara aku sih buat bersaingan cara temen gitu. Dan apalagi kalau di kelas kita itu banyak teman-teman yang pintar, udah itu kayak aduh, pasti kalian akan berpikir kayak gini, aduh bagaimana nih nilaiku ya, seperti itu pastinya. Tapi kalau kata aku ya, hal itu harus dihilangkan. Kayak kita harus percaya diri, kayak kita itu bisa untuk mengerjakan, bisa dapat nilai tinggi, itu kita itu bisa. Wise kayak seperti fokus ke pelajaran. Dan kalian tuh harus banyak refreshing juga sih. Apalagi kalau kita beliburnya di museum, galeri, atau seperti kayak ke Malang buat ke apa itu namanya, ke Jantipak 1 dan 2, yang ketiga yang kayak zoo. Terus apalagi Jantipak 2 itu kan ada kayak museum yang hewan-hewan yang sudah diawetkan, dan ada beberapa hewan yang besar seperti ular. Di situ ada pajangan ular yang banyak, yang sangat panjang, dan itu diawetkan, dan itu ada penjelasannya, dan kalian bisa belajar di situ untuk mendapatkan materi gratis. Jangankan bimbel, kalian sana bisa kok dapetin dengan percuma-cuma. Jadi ya kayak kita itu bisa untuk belajar tanpa mengeluarkan fulus atau uang, dengan cara ya seperti itu, kita belajar sambil traveling, itu caranya. Dan aku sering menerapkan itu sama keluargaku dulu, dan sekarang aku menerapkannya dengan diriku sendiri, seperti itu. Dan yang kedua, ancaman saya itu rasa malas dan kurang motivasi. Jadi rasa malas itu paling parah kalau menurut saya, karena kalau rasa malas itu kayak ngerti gak sih, kita aja mandi butuh berapa lama itu buat mengumpulkan jiwa-jiwa untuk kita mandi. Itu kayak aduh males banget aku buat mandi gitu, kayak tapi kita itu butuh mandi untuk keluar rumah. Nah seperti itu guys. Jadi aku itu cara untuk melawan rasa malas aku itu kayak oke, aku malas nih buat gini buat gerak gini, tapi aku memaksa diriku dengan hal yang kecil dulu, atau hal yang ringan terlebih dahulu. Seperti kalau aku contohnya ya, mandi, yang tadi kita bahas, mandi. Jadi kalau mandi itu menurutku hal paling ringan yang akan aku lakukan yaitu kita ambil handuk terlebih dahulu, sebagai penyemangat dan sebagai pengingat kalau kita harus mandi. Yaitu tipsku, kita ambil handuk, kita duduk dulu, habis itu udah lah aku mandi aja, seperti itu. Nanti rasa untuk tumbuh mandi itu pasti akan kayak masuk keinginan jadi mandi kita. Apalagi kalau tugas itu kayak wah dikumpulkannya minggu depan nih gitu kan, pasti kalian banyak yang seperti itu, bener gak? Bener pastinya. Jadi kalau aku yang kayak gitu sih, kayak
wah tugasnya banyak nih tapi kuliahnya minggu depan, Mas bisa aja. Dan itu tugas pasti tidak akan dikerjakan sampai pengumpulan deadline, pasti. Tapi aku punya caranya biar tugas itu dikerjakan cepat, dengan cara kita membiasakan diri kita itu untuk mengelis kegiatan kita. Habis itu kayak mengalarm kalau kita harus ngerjain apa dan apa. Jadi kayak gitu. Terus kalau semisal kita males banget gitu ya, sampai tidak memperhatikan jadwal, itu biasanya aku gunain yang namanya mengerjakan mulai dari yang kecil dan mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Jadi kayak aku harus memilah tugas yang berat sama yang ringan dulu. Pastinya aku yang ringan itu selesaiin terlebih dahulu, yang berat aku selain kebelakangan gitu. Dan itu pasti selesainya tepat waktu dan tidak akan mengurangi nilai kalian. Itu saja sih tips aku di sini. Terus kalau kurang motivasi gimana? Kalau kurang motivasi sih kayaknya ya kita tuh butuh yang namanya refreshing, bener gak? Butuh refreshing, butuh makanannya bisa bikin mood bangun atau kembali gitu. Kayak kalau aku pasti minum kopi sih, karena menurutku kopi itu adalah pengembali moodku. Untuk motivasiku sih nggak butuh cinta ya seperti kalian pastinya. Motivasiku cuma minum kopi sama biskuit, dah itu penamanku itu udah tiap hari. Kalau yang ketiga itu aja sih kalau soal rasa malas dan kurang motivasi. Dan yang ketiga nih ya, dan yang terakhir itu ancamanku yaitu perubahan teknologi yang cepat. Menurutku ya di dunia ini itu nggak ada yang cepat. Nggak ada yang cepat, kebalik. Tapi nggak ada yang lambat, bener nggak? Kalau nggak ada yang lambat itu kayak apa sih? Pasti kita yang lambat tetap menyelesaikan diri kita gitu menurut aku. Karena dunia ini cepet, jam aja cepet, hari aja cepet, cintaku kepadamu juga cepet, bener gak? Jadi caranya untuk merubah teknologi yang cepat, cara untuk mengatasi itu aku biasanya tuh menyesuaikan dengan tren-tren yang baru, tren-tren yang kayak seperti apa ya, menggunakan AI ya. Itu saya dulu itu nggak suka pakai AI, tapi karena banyak orang yang bilang kita bisa loh buat banyak hal di AI itu, seperti foto, memperbaiki foto, kita berpost kayak aku berpikir gini, emang kalian mau menjadi budak AI gitu? Kayak ya itu menurut aku, tapi which is-nya hari ini aku gunain itu. Jadi aku selalu menyesuaikan diri aku dengan tren-tren yang baru. Kayak semisal gaya berpakaian gitu, aku menyesuaikan dengan tren-tren kali ini. Kayak anak Gen Z gitu, meski gue Gen Z juga sih. Aku Gen Z ya. Jadi kayak aku menyesuaikannya, tapi aku punya karakter diriku sendiri. Jadi caraku yaitu dengan cara aku mengikuti zaman, tapi aku tidak menghilangkan karakterku. Seperti kali ini. Jadi itu saja sharing aku tentang personal branding. Jadi kalau kata aku sih personal branding itu butuh banget buat kalian membangun diri kalian lebih baik gitu. Dan untuk mendapatkan kepercayaan orang lain dan mendapatkan pekerjaan di dunia sana yang lebih bagus banget. Jadi kayak gitu saja. Dan ya, waktu sudah cepat ya guys. Waktu sudah cepat dan kita sudah selesai di sharing kali ini.
bersama aku Bavira Sari Dewi. Kalau ada salah dari perkataan tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi maaf banget ya, maaf banget kalau soal kebelibetan omongan saya. Emang saya selalu belibet ya kalau ngomong, tapi kayak gitulah, saya punya karakter sendiri kan orang-orang. Jadi di tutupan kali ini saya meminta maaf kalau ada salah kata, apalagi perbuatan di lain-lain video seperti itu. Jadi terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye bye.